bosku, balik lagi bersama saya di channel Rasega Trader. Ini adalah tampilan chart daripada XAUUSD ataupun harga gold. Di sini sudah kita tandai menggunakan vertical line, yang mana ini sebagai pembatas bahwa yang sebelah kiri adalah sesi Asia atau sesi pagi, dan yang tengah ini sesi siang atau biasa disebut dengan sesi London, dan yang terakhir ini adalah sesi New York atau sesi Amerika. Nah, setiap pergerakan yang ada di market itu selalu berubah daripada daily range-nya, jadi kita harus membatasi setiap transaksi yang mana kita ingin trading. Ketika Anda trader scalper yang mana aktif di Asia, maka Anda harus trading di setiap sesi Asia. Nah, kita cukup menggunakan dua vertical line seperti ini sebagai pembatas. Jika Anda sudah menemukan area-areanya atau jam-jam penting daripada pembukaan market, berikutnya Anda harus backtest minimal 100 kali entry, ya, 100 kali entry ke belakang. Anda itu tipikal trader yang trending, pendorong, ataupun yang kontra. Kalau yang kontra, berarti kan gayanya ranging. Ketika harga naik kita sell, ketika harganya turun kita buy. Nah, itu preferensi masing-masing tergantung daripada metode Anda. Di sini saya contohkan menggunakan doji. Kalau katakanlah di sesi Asia ini terdapat doji, maka kita akan entry. Kalau tidak terdapat yang namanya candlestick doji, kita no entry atau kita jangan entry. Di sini kita bisa backtest. Contoh untuk sesi Asia, ada doji nggak di sini? Ya, kalau nggak ada, jangan entry, kita skip. Lalu kita berpindah di hari berikutnya. Kalau ada, kita bisa entry. Kalau nggak ada, ya kita libur, jangan trading. Katakanlah ketika kita sudah menggunakan candlestick doji untuk entry, lalu secara price map yang sudah kita petakan, katakanlah di sini. Untuk area SL terdapat satu doji katakanlah di area ini, di mana area SL-nya, lalu area entry-nya, dan area TP-nya semua harus kita petakan. Ini sebagai contoh aja ya. Katakanlah di sini area entry, lalu SL dan TP. Di skenario ini anggaplah kita akan sell. Nah, lalu kita hitung daripada besaran lot yang akan kita tradingkan. Ketika kita sudah menemukan area doji, lalu range daripada SL-nya katakanlah 10 pip, gunakan 1% dari margin Anda ataupun dari modal yang ada di account atau equity yang ada di account. Katakanlah saya bisa meresikokan menggunakan lotnya 1 lot contohnya. Berapa dolar nih resikonya kalau saya menggunakan 1 lot untuk 10 pips? Jikalau dalam skenario-nya pip-nya ini 20 ataupun 50 poin, ya, kita juga wajib menghitung berapa lot yang akan kita tradingkan. Jadi dihitung dulu untuk potensi kerugiannya. Kalau dirasa katakanlah lebih dari 1%, jangan diambil, ya. Itu Anda hitung semua. Kalau katakanlah metodenya sudah memenuhi kriteria daripada trading plan itu, yang mana tidak lebih dari 1%, saya akan ambil. Kalau lebih dari 1%, lebih baik saya nggak ambil. Nah, jadi simple caranya. Dan sebelum Anda praktekkan, Anda wajib backtest dulu, minimal 100 kali entry. Nah, mungkin ada teman-teman semua yang bertanya di sini, khususnya para trader scalper. Berapa sih modal idealnya untuk trading atau untuk scalping? Nah, untuk modal ideal scalping, ini nggak ada patokan angka yang mana ini menjadi modal yang aman, ya, karena setiap trader itu punya style dan juga gaya tradingnya sendiri-sendiri, ya, nggak bisa disamaratakan, ya. Bahkan dengan metode ini pun beda-beda, ya, nggak ada yang sama. Dan kalau Anda tanya metode apa yang paling bagus, nggak ada, ya. Cara apa yang paling bagus, yang nggak ada dalam pembacaan market, ya. Ini kalau secara lingkup technical analysis ataupun fundamental analysis, nggak ada cara terbaik karena semua ini tentang probabilitas. Jadi mana yang lebih cocok dengan modal Anda, equity-nya, dan sesuai dengan gaya tradingnya, ya itulah metode terbaik. Nah, setiap trader kan punya cara metode yang unik, ya. Dia nggak sama pastinya. Oke, mungkin teman-teman semua di sini sudah memahami itu. Dan berikutnya, kalau kita sudah membacktest dan sudah mempunyai sistem trading yang mana kita sudah mengetahui polanya, kita mengerti area SLTP-nya, dan juga waktu-waktu yang mana kita harus trading.
kita tinggal menjalankan dua cara ini. Saya singkat, namanya sadis ya. Apa itu sadis ya? Sabar, disiplin. Jadi sabar menunggu momen, dan sabar kalau kita terkena SL ya. Saya nggak trading lagi, saya nggak greedy, saya nggak serakah, lanjut di hari berikutnya. Itu adalah bentuk daripada sabar. Dan nggak mengambil entry yang mana itu nggak sesuai dengan trading plan yang sudah kita buat. Itu kan kesabaran. Nah, disiplin eksekusi, disiplin menggunakan SL, dan disiplin mengambil keputusan sesuai trading plan. Nah, jadi musuhnya itu bukan lagi market di sini, bukan lagi market, bukan lagi industrinya, bukan lagi apapun lah ya. Musuhnya hanya ada di diri Anda sendiri. Tinggal bagaimana Anda melawan rasa untuk malas ya, malas pakai SL, malas nggak nunggu momen, malas buat nggak ngikutin trading plan, ya itu musuhnya hanya itu. Nah, inilah alasan logis yang mana trading itu bukan hanya tentang metode, tapi tentang pengendalian diri. Ya, dengan cara seperti ini, saya rasa mungkin teman-teman semua nanti akan berubah cara tradingnya, gaya tradingnya, dan kedisiplinannya, dan kesabarannya di situ. Itu akan diuji di sini. Nah, kalau kalian bisa membreakdown semuanya, konsisten itu nanti akan berjalan dengan sendirinya. Nah, ini penting banget untuk kalian para trader scalper ataupun yang intraday. Karena jam trading ataupun waktu-waktu trading itu sangat penting. Kalau kita bicara di saham, biasanya kan kalau di saham Indo ini kan jam 8 pagi ya, pertama open marketnya nih. Nah, kebanyakan tuh trader saham tuh udah mulai antri di situ. Nah, kita sebagai trader futures, khususnya futures gold, ini pun sama. Walaupun chart itu dibentuk 24 jam, tapi kita sebagai scalper ataupun intraday, kita juga harus lihat momentum-momentum yang mana itu menjadi golden momennya. Nah, kita bagi, sesinya kita bagi. Jadi nggak asal kita lihat chart katakanlah bagus, kita entry tapi volatilitasnya lagi sepi ya, nggak ada gunanya ya. Penjabaran ini simple, tapi mempunyai impact yang cukup besar khususnya bagi para trader scalper. Dan ingat bahwasanya profit konsisten di market itu bukan hanya tentang metode, tapi tentang bagaimana kita mengendalikan diri kita sendiri dari kesabaran dan juga kedisiplinan itu. Dan ya sudah kita bahas tadi ya. Dan kalau Anda ingin menjadi trader yang konsisten ya, silakan ikuti apa yang kita lakukan gitu. Nyalakan lonceng notifikasinya, klik subscribe, bagikan ke teman Anda. Dan bagi Anda yang belum mempunyai account, silakan klik link yang sudah saya sediakan di kolom deskripsi.